Bagi orang yang mengerti hukum sudah menonton beberapa video awam bicara hukum untuk tidak melakukan tindak pidana yang melanggar hukum yang ada di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama awam bicara hukum, orang awam bicara tentang hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah pertambangan ya. Pertambangan itu, tambang itu bisa emas, bisa timah, bisa apa lagi ya, batu bara, nah itu ya, dan lain-lain sebagainya lah ya, tambang nikel misalnya, tembaga dan lain sebagainya. Jadi saya akan ceritakan atau berbagi informasi mengenai bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pertambangan tanpa ada izin, begitu ya, tanpa ada izin ya. Pertanyaannya, apakah itu ada izinnya? Ada izinnya. Apakah bisa didaftarkan izinnya? Bisa. Seharusnya bisa. Seharusnya itu bisa, karena ada beberapa tempat bisa batu baranya bisa berjalan. Izin berarti tentu ada izin batu baranya. Kemudian juga ada yang misalnya timah, macam di Bangka, di Pulau Bangka itu kan ada PT Timah misalnya. Tentu mereka punya izin itu. Nah, artinya kalau badan hukum pun bisa, otomatis manusia perorangan pun biasanya bisa melakukan izin itu ya. Baik. Mengenai penambangan itu banyak macam ya namanya ya, istilahnya ya. Kalau di Bangka itu istilahnya nambang timah itu ngelimbang begitu. Kalau di daerah Jambi itu katanya dompeng begitu. Nah ya, jadi itu pengaturannya ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ya. Jadi ada beberapa izin di situ. Pertama itu adalah izin usaha pertambangan berupa eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus. Nah itu setidaknya ada 4 itu ya. Nanti izin usaha pertambangan khusus itu terbagi lagi. Ada izin usaha pertambangan khusus eksplorasi, izin pertambangan khusus operasi produksi. Nah begitu. Jadi izin usaha produksi eksplorasi ini apa? Ialah izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu adalah tahapan dalam kegiatan usaha pertambangan yang memperoleh informasi secara rinci dan teliti ya, tentang lokasi, kemudian tentang dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur ya, serta informasi mengenai lingkungan hidup. Jadi singkatnya eksplorasi itu, misal kita nih mau nambang di wilayah desa A misalnya, nanti kita datang dulu, kita ukur dulu luasnya berapa, dalamnya berapa, ini kalau ditambang menggunakan alat berat bagaimana, ini kalau ditambang dengan cangkul bagaimana. Nah itu maksudnya eksplorasi itu. Jadi kita tuh semacam menyelidiki lah tempat itu. Nah itu singkatnya itu ya, namanya eksplorasi. Dan untuk itu harus ada izinnya. Jadi jangankan untuk menambang timah atau menambang emas atau menambang batu bara, kita melakukan hal tersebut yang saya bilang tadi itu saja harus ada izinnya. Itu namanya izin usaha eksplorasi. Nah, setelah izin usaha eksplorasi itu keluar, maka selanjutnya kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu izin usaha pertambangan operasi produksi. Itu adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan eksplorasi ya, untuk melakukan tahapan kegiatan eksplorasi produksi. Produksi itu apa? Itu misalnya kita menambang, mengolah, memurnikan. Jadi kan sudah ada izin nih, eksplorasi nih. Sudah ada suratnya, sudah keluar izinnya. Setelah itu kita gali. Nah, kegiatan menggali itu sudah melakukan, itu namanya operasi produksi. Kemudian kita dapatlah misalnya emasnya. Kita tambang emasnya, kita saring dengan cara tertentu ya. Kemudian kita kita campurkan dengan air raksa sehingga emas yang berpisah tadi bisa menyatu misalnya. Nah itu termasuk operasi produksi, termasuk mengangkut. Kemudian untuk menjualnya juga, menjual misalnya kita jual kemana begitu. Nah, itu adalah izin usaha pertambangan operasi produksi. Nah, ada lagi namanya izin pertambangan rakyat. Itu adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
Biasanya izin pertambangan rakyat ini dia lokasinya itu kalau saya tidak salah itu maksimal 2 hektar itu kalau saya tidak salah, dan juga tidak menggunakan alat berat dan tidak berada di 2 kabupaten. Jadi itu wilayahnya 1 kabupaten itu biasanya. Karena ada juga yang namanya izin usaha pertambangan khusus. Itu adalah izin untuk melakukan pertambangan di wilayah yang izin usaha pertambangannya juga khusus begitu ya. Jadi ada izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan khusus. Jadi izin pertambangan rakyat, izin pertambangan khusus itu sama saja, hanya saja berbeda. Misalnya nanti di pengelolaan izinnya, misalnya izin pertambangan rakyat itu cukup sampai bupati saja misalnya. Tapi kalau IUPK mungkin karena melintasi dua wilayah kabupaten, maka izinnya harus ke gubernur. Kalau dalam 2 provinsi, misalnya wilayahnya itu berdekatan, ibaratnya berada di 2 wilayah provinsi, mungkin izinnya adalah menteri, begitu ya. Jadi apakah ada sanksi pidananya ketika ada orang melanggar hal tersebut? Misalnya dia tidak punya izin usaha eksplorasi, dia tidak punya izin usaha operasi produksi, dia tidak punya izin pertambangan rakyat, dia tidak punya izin usaha pertambangan khusus. Itu pidananya ada di pasal 198 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan diatur juga di pasal 161. Itu setiap orang tanpa izin usaha eksplorasi, tanpa izin operasi produksi, itu melakukan kegiatan penambangan, terserah itu mau di darat mau di laut, itu maka pidana maksimalnya adalah 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Jadi itu pidananya. Jangankan seperti itu, kita punya izin usaha eksplorasi, sudah punya nih, tetapi ketika kita mau melakukan penambangan tidak ada izin usaha operasi produksinya, itu kita kena juga kurungan. Itu kurungannya kalau tidak salah itu 1 tahun penjara kurungannya, dan juga ada dendanya. Itu di pasal 160 kalau saya tidak salah. Silahkan dikoreksi ya. Jadi itu pun ada pasalnya. Jadi ada pidananya. Kita sudah ada izin usaha operasi tapi produksinya tidak ada, atau sebaliknya operasi produksi atau sebaliknya setelah kita melakukan operasi belum keluar izin operasi produksi, kita sudah melakukan, itu tidak boleh, apalagi tidak ada izinnya ya, begitu. Jadi di dalam undang-undang pertambangan ini memang harus ada yang namanya betul-betul izinnya harus benar-benar diberikan ya, termasuk masalah studi kelayakan. Karena di dalam izin usaha pertambangan eksplorasi, maka studi kelayakan itu juga harus ada. Para pemohon atau mau yang menambang itu maka apa namanya ya, harus juga menganalisis mengenai pengendalian dampak lingkungan atau AMDAL begitu. Maka sebenarnya banyak kegiatan penambangan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Karena kenapa? Kalau bukan dilakukan oleh perusahaan, biasanya masyarakat sulit mengurus izin tersebut karena banyaknya izin, kemudian itu banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau perseroan terbatas atau CV kan mereka punya modal usaha kan begitu. Dan itulah mungkin kenapa salah satu masyarakat yang awam yang tidak pernah mengurus izin akhirnya kucing-kucingan dengan aparat petugas. Jadi sebenarnya kita juga harus menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar mungkin ada izinnya, mungkin tidak ada izinnya. Kita tidak tahu ya. Tapi yang masyarakat juga harus tahu bahwa kalau dia tidak punya izin maka dia akan berurusan dengan pihak yang berwenang begitu. Kita jangan membedakan kenapa perusahaan itu nggak ditangkap, kenapa enggak. Mungkin mereka izinnya sudah lengkap, kita nggak tahu. Sedangkan kita yang orang awam, yang orang biasa tidak melakukan izin. Jadi sebenarnya izin itu ada ya, dan boleh dilakukan permohonan izin itu. Cuma saya tidak tahu kalau ada di beberapa tempat kenapa tidak diizinkan. Tetapi saya ambil contoh misalnya di Pulau Bangka ya, itu ada izin-izinnya tertentu itu. Terlepas apakah semuanya punya, ya itu saya tidak tahu. Tetapi ada beberapa dikeluarkan izin mengenai pertambangan ya. Karena itu kan berdampak juga terhadap ekonomi rakyat juga ya. Misalnya ada sebuah perusahaan perseroan terbatas yang mengelola tambang timah, tentu kan ada karyawannya, ada pegawainya dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi bahwa ancaman pidana terhadap orang yang melakukan penambangan, baik itu tambangnya itu biasa atau tidak biasa, menggunakan alat berat atau tidak menggunakan alat berat, maka ancaman pidananya itu diatur di pasal 158
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara, itu itu pidana penjaranya 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi nanti di video-video berikutnya mengenai izin atau apa, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya nanti akan dijawab oleh tim awam bicara hukum. Sekian dari saya. Tetap semangat, salam awam bicara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.